Halo Sobat Rancak, Kasadonyo, kembali lagi dalam Becarito, Lamaknyo. Kembali bersua bersama Uni Eva dalam Becarito, Bea Cukai Bacarito, suatu podcast yang dihadirkan Bea Cukai Teluk Bayur untuk menyapa Sobat Rancak dimanapun berada. Kembali membawa episode yang dikemas sangat menarik dengan tajuk PLI Talks dengan part IMEI. PLI Talks itu apa? PLI Talks itu adalah kita akan membahas nih seputar informasi yang paling in di bagian penyuluhan layanan informasi. Wah, sampai salah nih karena saking hotnya topik yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber yang paling apik, paling ciamik, paling mantap seper PLIN Bea Cukai Teluk Bayur, yaitu Bang Arif Budiman. Halo Bang Arif, selamat pagi. Masih semangat Bang? Pagi Deva, semangat ya. Semangat dong ya, masih pagi kan? Ya, masih pagi. Bagaimana ya. kabarnya Bang Arif? Alhamdulillah sehat Mbak Eva. Mbak Eva gimana? Wah, luar biasa dong Bang. Sehat ya. Ya Iya. Mungkin kita mendoakan dulu ya kepada sahabat rancak semua, mungkin semoga dalam keadaan sehat, sukses dalam melakukan aktivitas. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga pandemi cepat berlalu, amin. Ngomong-ngomong tentang pandemi nih Bang Arif, Sobat Rancak dan Eva pasti sudah sangat setuju nih Bang, kalau pandemi membuat kita harus stay di rumah dan kita berkutat pada alat telekomunikasi. Betul. Kita bakal nge-scroll cari informasi, bahkan meeting, belajar, ataupun kita ada istilah WFH dari rumah yang gak jauh-jauh dari perangkat telekomunikasi. Betul Mbak Eva. Nah, ngomong-ngomong perangkat telekomunikasi, Bea Cukai, kalau di Bea Cukai Teluk Bayur juga ya Bang ya, Ya. kalau IMEI itu masih suatu yang sangat apa ya Bang, kayak masih topik terkini lah ya Bang ya. Betul Mbak Eva. Karena hampir setiap hari itu ada aja pengguna jasa kita yang datang ke Teluk Bayur untuk mengurus email. Wah, hari ini sepagi ini udah berapa nih Bang? Jadi untuk hari ini aja udah ada kita kedatangan 3 orang nih Mbak Eva, mahasiswa dari kedokteran asal dari Malaysia mengurus untuk pengurusan email. Untuk ngurus IMEI udah ada 3 orang pagi-pagi masih. Ya, Wah, masih pagi. kan sangat hot issue ya Bang. Betul Mbak Eva. Tapi ngomong-ngomong nih, kita ngomongin IMEI perangkat telekomunikasi. Iya. Kita nggak tahu tuh IMEI apa sih Bang? Betul Mbak Eva. Kalau kita nggak bahas ini kita nggak tahu juga mungkin ya. Iya. Jadi email itu merupakan international mobile equipment identity ya. Itu merupakan identitas khusus untuk mengidentifikasi sebuah ponsel. Jadi biar kita tahu mungkin ponselnya made in apa, dibuat di mana, terus mungkin tipe handphonenya seperti apa, mungkin seperti itu untuk mengetahui identitas handphone itu sendiri seperti itu. Oh, jadi itu ibaratnya kalau manusia kayak orang warga negara Indonesia itu nomor induk kependudukannya lah ya IMEI itu Bang. Ya, itu Deva. Jadi untuk handphone itu apa sebagai nomor identitas apa ya, kayak NIK lah gitu ya. Iya. Nomor identitasnya ya, seperti itu. IMEI harus didaftarkan nih Bang. Betul. Dengan pendaftaran IMEI ada istilahnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang akan dipungut. Nah, sebenarnya nih Bang Arif, apa sih yang melatar belakangi apa sih pendaftaran IMEI, pemungutannya ini gitu? Jadi yang melatar belakangnya adanya aturan email ini mungkin sangat maraknya mungkin Mbak Eva ini adanya handphone atau mungkin yang seperti kita singkat dengan HKT mungkin ya, handphone, komputer genggam, tablet yang memanjiri pasar-pasar kita dengan yang barang-barang ilegal Deva. Jadi pemerintah mengeluarkan aturan itu untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri dalam rangka untuk mengamankan keuangan negara seperti itu. Wah, untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik lagi ya Bang ya. Kekuatan perekonomian yang baik lagi siap. Wah, udah kita ngomongin nih tentang IMEI itu apa? Itu merupakan identitas. Abang tadi berulang kali nyebut perangkat seluler atau apa sih? Iya, telepon seluler juga. Nah, sebenarnya Bang, untuk jelasnya Sobat Rancak mungkin juga penasaran. Jenis perangkat apa saja sih Bang yang harus didaftarkan IMEI-nya? Jadi berdasarkan aturan Kominfo nomor 1 tahun 2020 itu Mbak Eva, jadi ada 3 ya alat telekomunikasi yang perlu didaftarkan IMEI-nya. Mungkin yang pertama itu adalah handphone ya, yang kedua komputer genggam, yang ketiga itu tablet Mbak Eva, yang ada hubungan jaringan dengan jaringan seluler ya. Dengan jaringan seluler. Ada hubungannya dengan jaringan seluler. Oke, yang kita singkat biasanya seperti
saya bilang tadi HKT. HKT. Ya. Jadi sobat rancak biar gampang mengingatnya sebut aja HKT. Handphone, komputer genggam dan tablet. Ya. Oke Bang Arif tadi bilang dasar hukumnya itu maksudnya ada aturannya itu nomor 1 tahun 2020 dari Ya, Kominfo. Ya. Oke, dari Kominfo. Tapi aturannya Kominfo Bang Arif. Kenapa kita daftarnya melalui Bea Cukai? Jadi ini merupakan kebijakan pengendalian IMEI ini diselenggarakan ini bersama, ini bentuk sinergi nih Mbak Eva, dari beberapa kementerian, yaitu ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, di sini ada Kementerian Keuangan ya, Bea Cukai kan ada di Kementerian Keuangan nih. Iya. Terus ada juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terus ditunjang lagi dengan seluruh operator seluruh telekomunikasi ini tadi. Jadi ini merupakan bentuk sinergi karena Bea Cukai merupakan garda terdepan yang biasa mengawasi arus lalu lintas barang dan penumpang ya di bandara maupun di pelabuhan laut. Makanya peraturan ini dititipkan kepada kita untuk diterapkan. Seperti itu. Karena Bea Cukai merupakan garda terdepan ya Bang Arif ya. Oke, karena kita garda terdepan tuh sebenarnya apa sih kegiatan yang mengharuskan? Maksudnya bukan kegiatan yang mengharuskan ya Bang Arif. HP yang seperti apa, HKT yang seperti apa yang pendaftarannya dilayani langsung oleh Bea Cukai. Jadi di sini Bea Cukai terkait dengan IMEI ini kita cuman mengurusi terkait dengan pendaftaran IMEI yaitu barang bawaan penumpang. Oke. Yang kedua yaitu barang kiriman pos, baik melalui kantor pos atau jasa titipan. Jadi barang kiriman ya, barang kiriman sama barang penumpang. Barang penumpang. Dua itu aja Bang Arif ya? Ya. Di luar dari itu gimana tuh pendaftarannya Bang? Di luar itu pendaftarannya ya hubungi langsung ke call centernya, mungkin di call center Kominfo di 159. Di 159. Ya. Oke sobat rancak, di luar dari itu jangan tanya lagi Bea Cukai gimana nih daftarnya ke Bea Cukai. Oh tidak, langsung aja hubungi di call centernya Kominfo di 159. Oke Bang Arif, kita udah mau pengen nih misalnya ada yang datang dari luar negeri atau beli dari luar negeri, sebenarnya apa yang harus disiapkan? Kayak tadi nih udah ada nih pagi-pagi 3 mahasiswa dari Malaysia pengen daftar, udah nanyain tentang IMEI, pasti pengen daftar dong ya Bang? Iya betul. Harus bawa apa sih Bang untuk daftar IMEI itu? Jadi nggak perlu repot-repot Mbak Eva, sebenarnya dokumen-dokumen itu udah kita punya semua. Mungkin yang perlu kita siapkan itu yang pertama surat permohonan pendaftaran IMEI ya, itu mungkin yang perlu kita cetak. Terus yang kedua identitas, adanya paspor, KTP, sama dokumen pendukung nih. Apa tuh Jadi ada dokumen Bang? pendukung itu berupa tiket, boarding pass, ada invoice, sama barcode ya, tanda kita udah registrasi IMEI melalui www.beacukai.go.id. www.beacukai.go.id. Di sana harus ngisi form gitu ya Bang, biar dapat isi form, barcode biar dapat itu. barcode tadi. Oke, Terus nggak salah penting lagi nih, ada satu syarat lagi nih, NPWP Mbak Iva. Oh, itu syarat penting ya Bang? Itu ya sangat penting menurut saya, karena ada dengan adanya NPWP itu ada pengurangan pembayaran pajak nantinya. Oh, oke. Pengurangan pembayaran pajak. Ini jadi memicu nih pertanyaan selanjutnya nih. Berapa sebenarnya Bang yang harus kita bayar ketika kita ingin mendaftarkan IMEI? Jadi terkait dengan pendaftaran IMEI, Deva, ini ada dua ini juga gimana, dua versi lah ya, seperti itu ya. Itu yang pertama, dia bisa daftar langsung di saat kedatangan. Jadi saat kedatangan bisa langsung baik di bandara maupun di terminal feri, dia bisa langsung daftar di situ. Yang kedua, dia bisa mendaftar melalui kantor pabean terdekat. Wow. Jadi seperti itu. Nanti akan ada perlakuan perbedaan di sana Mbak Eva. Jadi kalau dia daftar pada saat kedatangan, di situ dia mempunyai hak sebagai penumpang yang datang dari luar negeri. Dia mendapat pembebasan sebesar 500 US di sana. Jadi berapa harga handphonenya nanti akan dikurangkan dengan 500 US. Apabila lebih, selisihnya akan dikenakan pajak. Oh. Ya, apabila dia tidak sampai dengan 500 US itu tidak berbayar. Malah nggak free dapat, dia. nggak usah bayar ya Nggak Bang usah ya? bayar dia. Oh. Betul. Jadi terkait dengan tadi kita bilang berapa besar nominal pajaknya. Kalau untuk bea masuk sendiri dia 10%. 10%. Untuk PPN dia 10%. Untuk PPH itu tadi pentingnya NPWP itu ya. Berapa, karena Bang? Dengan adanya PPH dia cukup membayar PPH itu 10%.
10% aja. 10%. Jadi kalau dia tidak ada PPh, jadi bayarnya 20%. Wah, lumayan. Lumayan Bang. kan Pak Eva? Lumayan. Kalau dia harganya ada misalnya nominal harga 10 juta, Iya. dari 10% kan lumayan 1 juta. Lumayan ya, Bang. Ya kan, jadi dia lebih ini. Jadi mari kita himbau kepada sahabat ranca ya untuk mengurus NPWP juga agar nanti pas waktu kedatangan Benar baik di sekali. terminal walaupun nanti barang kantor pos pun seperti itu diminta NPWP juga. Oh. Jadi nanti biar PPh-nya lebih bisa dikurangi. Mungkin seperti itu Mbak Eva. Dihimbau kepada sahabat ranca untuk mengurus NPWP mungkin Nah. biar lebih murah. Udah ngobrol nih panjang lebar tentang email, syaratnya, bahkan besaran persen pungutannya ya, Bang. Eva pengen konsultasi nih, Bang. Boleh. Ini sebenarnya pertanyaan titipan ya, Bang. Oke, pertanyaan titipan. Teman Eva kemarin beli HP nih dari Singapura. Masih di jalan sih, Bang. Belum nyampe ke Indonesia. Katanya dia bakal lewat kantor pos Indonesia, ya kan, Bang? Nah, dia nanya, "Ntar aku gimana ngurus email-emailnya tuh? Gimana sih, Bang, kalau dari kantor pos gitu? Pengurusan Jadi, emailnya?" Kalau dari kantor pos itu Mbak Eva ya itu tadi nanti yang akan mengurus yang mendaftarkan email itu nanti petugas bea cukai yang ada di sana. Cuma nanti terkait dengan pungutannya kalau dia di atas $3 itu nanti akan membayar bea masuk dan PDRI yang sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di kantor pos seperti itu Mbak Eva. Jadi sebenarnya nyampe di dia nanti harusnya udah bisa-bisa aja ya, Bang ya? Harusnya sampai Kepada pemilik barang. itu dia apanya udah aktif, emailnya udah aktif. Harusnya ya, Bang ya. Emailnya udah Oke. Nah, masih dengan teman Eva nih, Bang. Banyak teman Eva ya? Iya banyak, Bang. Lumayan, Bang. Teman Eva kemarin tuh, Bang, jalan-jalan, Bang, Ya. ke Amerika. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, Bang. Itu mungkin belajar kali ya, Bang. Ya. Sekitar 30 hari yang lalu dia nyampe di Indonesia, tapi nyampenya itu ke Soekarno-Hatta, Bang. Mengingat pandemi kan yang buka di sana aja tuh, Bang. Iya. Tapi dia lupa tuh, Bang, daftarin email HP-nya. Tapi padahal dia udah di Padang, Bang. Maksudnya bisa nggak sih, Bang, ke Bea Cukai Teluk Bayur aja daftar? Ya, seperti yang kita bilang sebelumnya, dia kan ada dua versi ya untuk pendaftaran email, bisa pada saat waktu kedatangan atau mungkin menghubungi kantor pabean terdekat. Apabila dia sudah keluar dari pelabuhan kedatangan atau bandara kedatangan, dia bisa mengurus di kantor pabean terdekat. Sepanjang itu diberi batas waktu itu maksimal 60 hari atau 2 bulan. Cuman konsekuensinya itu tadi Mbak Eva, dia tidak dapat lagi terkait dengan pembebasan untuk barang penumpangnya yang 500 US tadi. Jadi itu gugur dia kalau udah daftar di kantor pabean terdekat. Tapi kalau dia daftarnya waktu saat kedatangan itu dia masih dapat hak 500 US seperti itu. Oh, jadi ada perbedaannya, Bang, perlakuan pemberian fasilitas 500 USD tadi, tapi mau dimanapun masuknya, pengen daftar di bea cukai manapun di seluruh Indonesia sah-sah aja ya, Bang? Sah-sah aja, cuman dia tidak dapat pembebasan yang 500 US terkait dengan barang bawaan penumpang seperti itu. Oke, Bang. Nah, beralih ke kasus selanjutnya, semisal ada turis, mengingat Indonesia kan udah mulai buka nih untuk pelancong luar negeri ya kan, Pak Bang. Nah, kalau ada nih turis mau datang nih ke Indonesia, mungkin dia jalan-jalan paling 30 harian lah paling lama, Bang. Apa harus daftar email juga, Bang? Jadi di sini pemerintah sangat bijak, Eva. Jadi tidak perlu hal-hal seperti itu sudah dipikirkan juga sama pemerintah kita. Udah ada solusi ya, Bang? Udah ya? ada solusinya. Jadi pemerintah tidak ujuk-ujuk semuanya harus dibayar dengan membayar pajak ya, membayar bea masuk. Tapi ada pengecualian di situ terkait dengan pelancong sama yang baik tamu-tamu yang datang dari luar negeri untuk keperluannya di Indonesia tidak sampai 90 hari atau kurang daripada 3 bulan, itu dia nggak perlu membayar atau mengurus email, mendaftarkan emailnya. Cukup dia datang ke Grapari untuk membeli kartu. Jadi lapor aja di Grapari untuk tinggal di Indonesia selama nggak sampai lebih kurang 90 hari atau 3 bulan. Jadi itu aja. Jadi cukup datang ke Grapari. Udah ada kartu instan lah ya, Bang, khusus untuk pelancong. Ya, nanti tinggal hubungi datang ke Grapari untuk bisa mengaktifkan kartunya di sana. Oke deh, Bang. Udah nih, Bang, kan Eva udah menyampaikan pertanyaan titipan sebenarnya. Ya. Yang ini khusus pertanyaan Eva dan sebenarnya agak sensitif sih, Bang. Iya. Eva fan banget nih, Bang, punya HP yang boba itu tuh, Bang. Ya. Boba ya kan 3 gitu, Bang. 3 Tapi bulan mahal, Bang.
Tapi mahal. Cuma temen Eva bilang beli aja di situ, di sana nah kata ya. Itu harganya miring gitu bang. Miring, tapi Eva mikir bang, soalnya ada temen yang lain beli dari sana. Kata dia HP-nya nggak bisa dipakai, cuma bisa pakai wifi. Ya kali kan bang, kita jalan-jalan bawa wifi ya kan bang. Iya. Nah itu bisa ditolong sama bea cukai nggak sih bang? Jadi kalau handphone yang udah dibeli dari dalam negeri, Deva, itu bea cukai tidak bisa lagi menolong. Yang bisa yang bea cukai yang mengurus tadi cuman yang dua itu tadi. Jadi barang bawaan penumpang yang datang langsung dari luar negeri atau barang yang dari kiriman ya, melalui negeri, melalui luar negeri seperti itu. Oh, jadi masih bisa ditolong sama bea cukai nggak bang? Nggak bisa Nggak bisa kalau ya? itu. Jadi dia Siapa yang bisa mungkin nolong, Bang? ngasih solusi, kita Mbak Eva bisa ngubungi call centernya Kominfo di 159 tadi. Jadi dia bisa ngubungi call center Kominfo di 159. Mungkin seperti itu, Eva. Wah, bisa menghubungi di 159 aja untuk problem di luar dari dua tadi ya bang? Betul. Barang bawaan penumpang dan Barang satu kiriman. melalui jasa pos atau Jasa titipan. Tapi Bang Arif, mungkin ada nih 1-2 dari sobat rancak yang kepikiran nih kayak Eva pengen beli di black market. Ada wejangan tersendiri nggak sih Bang? Jadi menurut saya kita pemerintah sebenarnya di sini adanya aturan IMEI ini tujuannya juga untuk melindungi masyarakat kita agar tidak membeli barang-barang yang ilegal, yang black market itu tadi. Jadi kita harus bijak dalam beli handphone. Mungkin kita dapat handphone murah ya, Iya, dengan Bang, semangatnya murah. kita beli handphone murah. 3 Habis kamera ya itu, Bang? 3 kameranya kan. Habis itu berapa bulan ke depan malah handphone nggak bisa dipakai itu. Iya, Apalagi Bang. kita belinya online ya. Online. Kalau offline kan ada tokonya, kita bisa tahu lah kan. Kalau kita online belinya gimana? Ketipu Nanti kan, lagi ya, gitu, akhirnya Bang. kan nggak bisa dimanfaatkan. Akhirnya kita kan rugi sendiri. Benar Jadi sih. ya itu tadi, kita harus bijak dalam membeli suatu barang agar barang itu bermanfaat untuk kita gitu, seperti itu. Wah, jadi membeli dari black market tuh sama aja sebenarnya kita tidak mendukung perekonomian dalam negeri ya Bang ya? Betul, karena itu tadi merugikan produsen-produsen yang dalam negeri ya, yang Iya. sudah yang membantu pembangunan perekonomian kita, mungkin itu. Nah, begitu sobat rancak, bahwa pembelian HP yang ilegal itu mematikan industri dalam negeri. Dan poin hari ini, IMEI merupakan sesuatu yang bisa didaftarkan melalui bea cukai apabila datang dengan bawaan penumpang dan yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan. Dan di luar daripada itu bisa menghubungi call center Kominfo di 159. Nah, demikian nih bincang-bincang kita hari ini ya Bang Arif. Ya. Tapi untuk Eva sendiri nih sebenarnya semua unek-unek Eva udah Eva tanyakan langsung kepada Bang Arif. Mungkin sobat rancak ada nih yang masih kayak apa sih keganjal ya? Ada terganjal dalam ada hati ingin dan bertanya pikiran ya? tentang IMEI Bang. Ya. Gimana sih Bang Arif mereka bisa me-reach kita gitu loh Nah, Bang? jadi untuk sahabat rancak nih yang ingin bertanya-tanya terkait dengan bea cukai, terkait dengan IMEI ataupun masalah lain mungkin ya terkait di luar IMEI juga nggak ada masalah. Jadi bisa menghubungi platform yang ada di kantor kita di Bea Cukai Teluk Bayur, di media sosial seperti Instagram ya. Instagram kita Bea Cukai Teluk Bayur, mungkin bisa di-follow sama sahabat rancak. Sobat rancak Ada semua. Facebook, Ada Facebook juga, ada web, ada Twitter. ada Twitter, dan kita punya nomor Biar WA lebih juga. gampang. Ya, nomor WhatsApp. WA, nomor WhatsApp ada juga. Istilahnya ada saluran untuk konfirmasi atau untuk konsultasi lah ya untuk Iya. jadi Agar silaturahmi lebih erat nih dan nanyanya lebih luas lagi, bisa langsung datang ke Bea Cukai Teluk Bayur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Ya kan Bang Arif? Betul Mbak Eva. Jadi bagi sahabat rancak yang ingin melakukan bertanya langsung ke Bea Cukai Teluk Bayur, kita seminggu itu hadir 5 hari dalam seminggu, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 7.30 sampai jam 17 sore. 17.00. Ya, jadi sahabat rancak bebas datang ke kantor Teluk Bayur. Tuh udah diundang hari sama Senin sampai Bang hari Arif. Jumat. Siap. Oke. Demikianlah podcast kita hari ini.
Tapi tentunya bakal ada part-part selanjutnya dari PLI Talks ini. Untuk sobat rancak yang ingin nih merequest satu topik khusus yang harus kita bahas di Becarito, bisa langsung mengirimkan melalui platform media sosial kita yang akan nanti dibuat oleh editor kami di sini terserah deh di mana. Pokoknya nanti sobat rancak bisa langsung menghubungi kami. Nah, Bang Arif, kita udah nyampe nih di penutup ya kan. Ya. Kita udah berakhir udah Nggak sampai terasa ya? di penghujung podcast. Iya, Nggak terasa iya. sih Bang, karena Iya. banyak unek-unek yang bisa ditanyakan langsung ke Bang Arif, dan Bang Arif tuh trusted gitu loh untuk menjawab semua Iya, pertanyaan yang ada mudah-mudahan di... saya berharapnya Wah. sahabat rancak terpuaskan dengan Iya. jawaban-jawaban kita. Semoga sobat rancak terpuaskan. Kalau tidak terpuaskan bisa langsung men-DM Instagram Bea Cukai Teluk Bayur ya kan Bang? Ya, betul. Oke. Nah, karena tadi Eva membukanya sendiri, closingnya harus berbarengan Bang Arif. Boleh. Nanti kalau Eva bilang Becarito, kita sama-sama gini Bang, ke kamera yang di tengah, Ya, lamaknya. siap. Oke Bang. Demikianlah sobat rancak episode PLI Talks part IMEI bersama Bang Arif Budiman. Sampai bertemu di Becarito berikutnya. Sampai jumpa lagi dalam Becarito Lamaknya.